saja di dalam hidupku. Ku bantu, ku bantu, ku Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Banyak yang telah Tuhan perbuat yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan. Amin. Buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami mau belajar selalu bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menuntun kami, menjaga kami. Terima kasih. Saatnya kami bersyukur Bapak. Berkati ibadah kami Bapak. Biar Tuhan menjamah setiap hati jemaat-Mu. Biar saat ini Tuhan, mereka boleh merasakan syukur yang daripada-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Biarlah kami boleh beribadah dan menyenangkan hati-Mu Bapak. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dimulai oleh Ibu Rini. Saya persilakan Ibu Rini untuk memberikan kesaksian yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini masih ada? Mic-nya belum dibuka, Cirini. Ya, shalom semuanya. Shalom. 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 Saya sedikit mau bersaksi buat yang kejadian yang Tuhan izinkan ada di diri saya. Saya mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saya boleh mengalami yang dinamakan COVID ya. Saya pribadi, saya narik Grab, saya berpikir
nggak bakal kena gitu istilahnya. Saya udah safety banget kemana-mana, selalu pakai masker, selalu pakai sarung tangan, dan nggak pernah makan di jalan atau minum di jalan. Cuman waktu saya pertama kali kena, dari awal tanggal 5 saya terakhir narik, tanggal 6 saya bangun pagi, badan mulai nggak enak dan meriang. Di situ saya udah memisahkan diri, tidur sama anak-anak, sama saya tidur di ruang tamu. Saya nggak masalah di ruang tamu. Terus sama nyamuk saya tidur. Terus saya tanggal hari ke-6, tanggal 7-nya saya mulai benar-benar demam dan meriang, sampai lemes, sampai nyeri-nyeri tulang. Mau bangun, mau berdiri, mau cuci piring aja nggak kuat. Terus hari tanggal 8-nya, dari tanggal 6, 7, 8 penciuman masih normal. Terus tanggal 9, 10-nya penciuman saya udah mulai hilang, nggak bisa nyium apa-apa, tapi kondisi tubuh saya udah kembali normal, udah sehat gitu. Dan saya dari Bu Yusi juga disaranin coba dites supaya nggak ragu-ragu atau nggak deg-degan deh gitu katanya. Akhirnya saya beranikan diri, saya naik motor sendiri, saya ke Rumah Sakit Eka Hospital, saya tes di sana, dan hasilnya sore. Saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa juga minta supaya hasilnya negatif, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan hasilnya saya dinyatakan positif. Nah, dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saya udah nggak tidur sekamar di ruang tamu. Dan tanggal 11 saya dinyatakan positif, tanggal 12-nya anak-anak berangkat ke Keranji bersama Bu Yanti beserta keluarga untuk dites. Dan puji Tuhan anak-anak negatif dan Kobe ini juga negatif. Dan saya puji Tuhan mereka nggak merasakan yang saya rasakan, tapi saya minta juga saya bilang begitu. Terus tapi berserang berjalannya waktu tanggal 11, 12 itu mulai penciuman udah mulai nggak ada, tapi saya berdoa siang, pagi, malam, dan saya tidur pun seperti kayak orang berjaga-jaga gitu, bisa tidur nyenyak gitu, tidur merem, cuman saya seperti orang berjaga-jaga lah. Nanti tidur malam jam 8, ntar jam 3, jam berapa saya bangun. Dan saya bangun, saya langsung berdoa, saya langsung berserah sama Tuhan, dan saya langsung punya pikiran, pasti Tuhan bukan saya, pasti Tuhan lalui ini semua dari saya. Saya berdoa, minta perlindungan buat keluarga saya, buat anak-anak, buat suami saya, buat mertua saya yang di Keranji. Dan mereka semoga mereka dilindungi sama Tuhan. Dan puji Tuhan berjalannya waktu, saya semakin hari semakin kuat. Nah, udah gitu pas hari keberapanya tiba-tiba saya pernah mendadak waktu video call sama Bu Yanti. Tiba-tiba perut saya melilit, sakitnya bukan main. Terus tiba-tiba saya seperti kayak ngap-ngapan gitu. Itu sekali waktu itu sama Bu Yanti, saya bilang saya hampir mau jatuh, untung saya sempat nyender, terus sama Bu Yanti diajak berdoa. Puji Tuhan selesai itu saya tiduran, besok paginya saya bangun, puji Tuhan udah nggak sakit lagi sampai saat ini. Terus udah gitu selang berjalannya waktu, udah hari ke berapa mau tes, saya dikirimin, dan saya ngabarin teman-teman saya juga baru pas hari ke 10 hari atau 11 hari. Puji Tuhan teman-teman sekolah saya ada yang kirimin makanan buat saya, dan mereka juga bikin saya kepikiran, kok laki lu nggak ngurusin, kok suaminya kemana gitu kan, kok nggak iniin, kok lebih mentingin saudara, katanya gitu. Terus saya langsung sedih, dan saya berpikir lagi sama Tuhan, saya bilang gini,
dalam hati saya mau marah nggak bisa, cuman saya cuma bilang begini, Tuhan saya tahu rencanamu semuanya indah, walaupun suami saya nggak diperlu istilahnya apa ya, nggak diliatin setiap hari atau nggak diiniin, nggak ditengokin, tapi saya percaya di sana saudaranya lebih butuh Kobeni, lebih butuh suami saya, karena saya juga mengucap syukur dengan Kobeninya dipanggil untuk bantu saudaranya kerja, setidaknya dapat duit lah gitu sehari, ya dia nggak narik-narik kan, terus sudah gitu saya bersyukur ya semuanya emang rencana Tuhan, dan saya nggak pernah marah dan saya nggak pernah merasa kecil hati, malah saya bersyukur di balik ini semua saya sakit, ternyata Tuhan punya rencana lain, suami saya lebih dibutuhkan sama saudaranya untuk membantu di toko karena anak dan mantunya kena COVID. Saya nggak pernah malah saya bersyukur ternyata di balik semua ini Tuhan punya rencana lain, istilahnya saya sakit saya masih bisa urus diri saya sendiri, dan saya percaya walaupun saya sendirian di rumah, walaupun saya sendirian, tapi Tuhan selalu ada sama saya, Tuhan selalu beserta saya, Tuhan selalu menguatkan saya, tiap hari saya nggak pernah sedih, nggak pernah ini, pokoknya saya nonton film yang bikin saya happy, bikin saya ketawa, dan puji Tuhan setiap hari saya dengerin khotbah di YouTube, dengerin doa malam, bangun pagi dengerin doa pagi, dan saya bersyukur kebaikan Tuhan luar biasa buat saya. Dan pas tanggal 25 saya tes di Bintara, nah teman saya itu kan ngomong-ngomong di grup gitu, tiba-tiba pulang dari sana, saya langsung demam, langsung meriang lagi malamnya, terus langsung saya minum Sanmol, langsung saya minum vitamin, minum obat, saya minum susu beruang, saya hantam lagi. Nah, besok paginya puji Tuhan didoain juga sama Bu Yusi, paginya saya udah sehat lagi, dan puji Tuhan kesananya seterusnya saya sampai saat ini Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara anak-anak saya, Tuhan pelihara keluarga saya, mereka, dan saya bersyukur. Makanya saya nggak istilahnya, walaupun saya gimana seperti orang kayak kurang ini kurang, tapi saya merasa nggak merasa kurang, karena saya percaya Tuhan pasti menyediakan semuanya buat saya, entah dari mana gitu, tapi saya percaya Tuhan Yesus itu baik, selalu ada buat saya di saat saya susah, di saat senang, dan saya selalu menganggap ya ini semua Tuhan izinin buat saya supaya saya bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya saya lebih ada hubungan intim lagi dengan Tuhan gitu. Dan saya mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang diberikan buat saya, buat perlindungan buat saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan susah, dengan kata-kata susah. Dan puji Tuhan hasil yang ketiga di Gabus saya berselangnya tes di Bintara, saya dapat tes lagi di Gabus, di perumahan dekat saya, dekat Gabus, dan hasilnya puji Tuhan saya negatif, dan sampai hari ini saya masih istilahnya belum beraktivitas untuk narik Grab juga, karena lagi cuacanya dari pagi sampai siang sore hujan terus, dan saya mau istilahnya masih disuruh istirahat gitu. Terima kasih buat kesaksiannya pagi hari ini. Saya mengucap syukur banget sama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat gereja Grand Mall yang sudah banyak membantu, buat jemaat Tuhan yang sudah banyak membantu dukungan doanya, buat semua jemaat Tuhan, buat gembala pusat, buat gembala Grand Mall semuanya, buat teman-teman yang udah dukung dalam doa. Saya mengucap syukur buat teman-teman juga yang sudah Tuhan pulihkan keadaannya. Saya rindu bisa ke gereja lagi. Udah, itu aja. Makasih semuanya.
Puji nama Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu mendengar permohonan anak-anaknya. Untuk kesaksian kedua, saya persilakan dengan Ibu Lucy. Shalom. Puji nama Tuhan, saya juga mau bersaksi nih. Luar biasa Tuhan kasih di awal tahun, Tuhan kasih sesuatu yang benar-benar luar biasa gitu. Pas kejadian kemarin saya jadi ingat waktu ibadah tahun baru Pak Budi bilang bahwa Pak Budi mau jemaat ini nanti akan semua bersaksi. Saya pikir juga, wah kejadian ini benar-benar akan banyak kesaksian dalam gereja kita gitu yang bisa memberkati. Sebenarnya saya mau bersaksi dari awal saya dinyatakan sakit. Awal saya sakit sebenarnya di tanggal saat terakhir ibadah pada tanggal 1 saya udah merasa gimana ya, capek mungkin ya. Tanggal 1 Januari itu saya udah merasa capek, ibadah tahun baru itu saya udah capek dan ya capek aja. Dan saya merasa bahwa acara kita udah selesai, acara besar kita udah selesai gitu. Jadi saya merasa saya udah istirahat gitu. Akhirnya di tanggal 3 Januari tanggal 3 ibadah pertama kita. Di situ saya udah mulai merasa nggak enak badan, apalagi setelah selesai ibadah, waktu pulang di rumah, waktu itu Cirinya Amalia lagi ke rumah kan, itu saya tinggal karena saya merasa nggak enak badan, kedinginan, saya pulang, minum obat dan saya tidur. Di situ saya berpikir bahwa saya cuman kecapean nih karena selama acara dari Natal dan tahun baru itu benar-benar membuat saya capek dengan latihan setiap Sabtu segala macam gitu. Tapi saya nggak memperhitungkan itu, saya nggak pernah memperhitungkan saya memberi yang terbaik buat Tuhan gitu. Cuman mungkin badan saya capek aja gitu, capean. Sehingga saya merasa waktu itu nggak enak badan gitu. Ketika saya udah minum obat, ya udah enakan gitu. Dan hari Senin pun saya masih kerja. Tapi memang saya biasanya kalau kerja itu naik motor sendiri. Waktu itu saya minta dianterin suami karena saya merasa juga sama kayak Cirin rasakan bahwa kayaknya badan pada sakit gitu, ngilu-ngilu sakit. Cuman saya nggak ada demam, nggak ada keluhan demam tinggi, cuman yang kayak orang bilang sumang, jadi kayak cuman meriang-meriang gitu. Ya udah saya kerja seperti biasa sambil saya bawa obat. Di kantor pun saya dingin, saya sakit-sakit, saya minum obat. Yang penting saya nggak demam, gitu aja tujuan saya gitu. Cuma saya nggak pernah berpikir bahwa pasti kita juga nggak pernah berpikir kita akan dapat akan Tuhan izinkan kena penyakit yang lagi viral ini gitu. Kita nggak pernah ada yang pikiran dan nggak pernah ada yang mau gitu. Walaupun ini lagi viral gitu, kita nggak akan pernah ada yang mau cobain. Terus ya udah berjalan dengan waktu. Saya masih kerja dari Senin sampai hari Rabu. Nah di hari Rabu itu, di hari Selasa saya udah berasa sehat dan saya bisa bawa motor sendiri hari Selasa. Walaupun di hari Selasa itu saya udah mulai batuk dan pilek, udah mulai keluar. Cuma saya nggak ada demam, nggak ada apa. Cuman kalau meriang, kadangkala di malam hari itu saya mulai meriang gitu, kayak orang mau tipes gitu aja. Terus di hari Rabu saya masih kerja. Nah di hari Rabu ini saya mulai merasakan bahwa pas waktu di kantor saya penciuman rada mulai hilang gitu. Dan saya berpikir saya cuman karena pilek gitu, makanya saya mampet kali gitu. Ya udah, saya nggak mau berpikir aneh-aneh gitu. Jujur saya emang nggak pernah ngikutin tentang COVID segala macem karena saya orangnya tipe mikir gitu. Ntar kalau ada berita sesuatu, saya pasti kepikiran dan itu akan benar-benar membuat saya stres gitu. Kayaknya saya nggak tahu itu gejala apa. Yang saya tahu gejala itu cuman hilang penciuman gitu aja. Ya udah, berjalan waktu, akhirnya Kamis pagi saya tetap penciuman nggak ada. Banyak yang menyarankan udah tes segala macam. Tunggu, saya pikir saya nggak mau berpikir aneh-aneh bahwa itu COVID gitu. Akhirnya karena banyak yang bilang udah tes aja, itu menuju ke arah ke sana. Ya udah demi keamanan dan ke keluarga segala macam, akhirnya saya mengikutilah saran untuk tes gitu. Dan di situ saya dinyatakan, saya ingat di hari Sabtu saya dinyatakan saya positif gitu. Waktu dinyatakan saya positif, saya benar-benar, saya jujur juga nggak takut, maksudnya nggak ada rasa yang saya ketakutan, saya gimana gitu. Cuman satu hal, saya cuma pikir, waduh saya nggak bisa kerja nih gitu. Saya nggak bisa kerja dalam waktu lama nih, apalagi masih di awal bulan, berarti saya mungkin sebulanan saya nggak bisa kerja gitu. Saya cuma itu doang yang saya takutkan gitu. Tapi puji Tuhan,
eh, dalam masa saya sakit dan harus di rumah, Tuhan itu pelihara saya gitu. Mungkin banyak pikiran-pikiran yang iblis doktrin kepikiran saya bahwa mungkin ini saya kan tahu nih, habis saya sakit semua dinyatakan ada beberapa jemaat kita yang sakit segala macam. Saya berpikir bahwa ini iblis kayak nyerang pikiran saya gitu. Ini kamu jangan-jangan kamu pas kemarin acara kamu kurang berdoa kali, jangan-jangan ini kali kamu gini. Jadi saya sempat berpikir bahwa besok saya nggak mau lagi lah. Misal suruh melayanin apa gitu, udah enggak. Karena saya takut gitu, saya tertuduh gitu. Tapi saya bersyukur bahwa saya mempunyai gembala, saya mempunyai teman sepayana, saya punya PKS, bahkan orang-orang di sekitar saya mendukung gitu, menyupport gitu. Sehingga saya nggak mau berpikir, saya nggak mau memikirkan itu gitu. Terus yang kedua, saya berpikir ini Pak Gembala sedang ada program buat kita untuk membangun misbah keluarga gitu. Sementara saya sedang membangun misbah itu bersama keluarga saya, dan itu sedang berjalan gitu. Dan mungkin ini cara iblis buat menghalangi saya, buat sama keluarga, buat bisa bersatu, buat kumpul gitu. Puji Tuhan kan saya nyatakan positif, dan keluarga, suami, anak-anak, puji Tuhan nyatakan negatif gitu. Dan itu benar-benar menghambat saya untuk sama bersatu sama keluarga gitu. Tapi saya mau lawan si iblis gitu. Saya nggak mau ketika saya udah membangun mesbah keluarga ini, iblis menghancurkan dengan sakit ini gitu. Jadi selama saya sakit, saya tetap suruh suami sama anak-anak berdoa. Saya berdoa sendiri di kamar gitu. Dan terima kasih buat dukungan semuanya, buat doa-doa yang selalu menguatkan. Saya percaya bukan karena saya berdoa sendiri saya bisa, bukan karena saya berdoa sendiri saya bisa lewatin semua. Bisa percaya dukungan semua jemaat, Bapak Gembala baik di Romangun maupun di Kranji yang selalu menanyakan kabar gitu. Saya bisa kuat gitu. Jadi satu hal, siapapun yang mungkin jemaat masih sakit, apapun itu, jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah berpikir bahwa ini kesalahan saya, apa saya punya salah, segala macam. Ketika kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, kok kita masih dikasih segala macam hal kayak gini gitu. Kita tetap melihat aja bahwa Tuhan itu baik. Di balik semua proses ini, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya buat kita. Tuhan tetap pelihara kita sedemikian rupa. Bahkan yang nggak kita pikirkan, kita tetap masih hidup gitu. Terus, saya cuma mau berterima kasih buat semuanya. Saya percaya kalau saya bisa lewatin ini bersama dengan Tuhan, saya percaya buat saudara-saudara semua juga pasti bisa. Asal kita mempunyai iman, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Kita pasti akan disembuhkan, kita pasti akan ditolong, dan Tuhan selalu sertai kita. Itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, dua kesaksian yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika anak Tuhan membutuhkan pertolongan, Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Biarlah kesaksian ini membawa berkat dan memberikan kekuatan serta sukacita di hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya boleh memberikan kekuatan dan membangkitkan semangat iman kita. Semua angkat satu pikiran. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah ragu karena Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ada
tinggi, dalam lembah yang curam, adalah meragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Tuhan. Ada yang mustahil. Percaya padamu. Kau berfirman, kau bersabda, selamatkanku. Ada yang mustahil bagimu. Yesus Kau berfirman, selamatkanku. Bersabda, ada yang mustahil bagimu. Yesus percaya padamu. Mari kita menyatukan hati kita, walau kita tidak di satu tempat yang sama, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, hari ini kami meminta untuk Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu, perlengkapi dan urapi sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar ataupun hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Kami mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan, mendapatkan kebaikan, kekuatan, penghiburan, pertolongan, bahkan mukjizat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau tanya dulu, shalom dulu ya, shalom semua. Mic boleh dibuka ya. Jadi Halo. Salam. suara saya bisa terdengar dengan baik? Sip. Ya. Oke. Ya. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu dengan cara yang baru ya. Karena ini biasa kita pakai WA di Komsel, sekarang kita coba untuk ibadah secara online dengan Google Meet. Ya, terima kasih kepada semua kita yang telah berjerih lelah tinggal mengusahakan ibadah pada hari ini bisa terjadi. Ya, puji Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap ibadah jam 9 melalui siaran YouTube dari GBI Romangun. Lalu kita lanjutkan. Mungkin ke depan kalau jam 10 terlalu mepet, ya kita bisa di 10.15 lah kita mulainya. Jadi mungkin juga kan nanti ibadah YouTube bisa ngaret, mungkin lebih sedikit. Jadi kita ada waktu juga, sehingga 10.15 tank kita mulai. Ya. Lalu kita bisa terbiasa
Ya. Yang kedua, ya, ini saatnya untuk kita terus menjangkau ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kepada ketua-ketua sel, tapi setiap kita nih. Jadi menjangkau jiwa ternyata bukan hanya lagi kita bisa bertatap muka ya. Nah, contoh hari ini kita ada 13 orang, mungkin ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang lebih dari 3 orang. Tapi banyak juga di antara kita yang belum bergabung di Google Meet. Mungkin karena eh, kendala tertentu atau bagaimana, kita tidak mengerti. Saya harap di minggu ini ya, kita lintas sel saja. Jadi jangan anggap, oh yang kelompok sel ini tugasnya si ketua sel ini, enggak. Jadi yang ada ya, terutama kalau kita PKS di anggota kita masing-masing kita perhatikan. Nah, kalau anggota kita semua sudah oke, sudah bisa ikut ibadah Google Meet dan mungkin juga ada kendala, bisa ditanyakan apa menjadi kendalanya untuk ibadah Google Meet tidak bisa. Ya, nanti tolong sharingkan ke saya kalau ada kendala-kendala yang perlu kita omongin ya. Nah, lalu saya rasa ini mesti jemput bola ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa hanya membagi link lalu mengharapkan jemaat untuk bisa ikut. Nah, ini saatnya kita terus menjangkau jiwa ya. Menjangkau jiwa dalam pengertian adalah jemaat kita juga nih yang belum ada di Google Meet, supaya mereka juga tetap terhisap, tertanam di dalam ibadah ya. Kita pakai waktu seminggu ini, mungkin kita bisa nyamperin juga ke rumahnya ya, bawa surat negatif ya. Wah, kita sudah negatif. Nggak bercanda ya. Kita samperin ke rumahnya, kita tutor ya, karena rasanya ada beberapa orang yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Kita tutor, kita kasih tahu, dan kalau bisa kita langsung buat siarannya supaya mereka minggu depan bisa ikut. Setuju ya, amin ya. Ini kita jangkau jiwa, ya, tetap menjangkau jiwa ya, melalui Google Meet. Ya, kalau bisa lewat telepon di tutornya ya puji Tuhan. Ya, tapi kalau beberapa orang mungkin perlu didatengin ya, didatengin dan kita langsung terjun ke sana. Oke, kita juga bersyukur ya, semua kita dalam keadaan baik ya, semua jemaat yang terpapar bisa negatif ya. Saya rasa sudah semua negatif ya. Oh ya, benar ya, Jenwi ya. Tinggal Astri. Sudah nggak ada yang. Oh, Astri ya, Astri tinggal sedikit lagi katanya. Siti-nya udah 36, sebenarnya 35 kata teman saya yang kena COVID sudah tidak menularkan. Ya mungkin kita berdoa terus supaya Astri nanti Siti-nya semakin baik ya. Dan juga Om Kimian ya, Om Kimian mungkin ada masalah di tekanan darahnya ya, supaya normal kembali dan bisa bergabung depan bersama dengan kita ya. Oke, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya, yang saya ambil dari satu ayat setiap waktu. Biar ingat juga nih ya, satu ayat setiap waktu yang beberapa waktu saya sharing, yaitu mengenai 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa buka Alkitab, kita baca bersama-sama ya. Kalau balap-balapan nggak apa-apa, yang penting kita baca Alkitab ya. Minimal hari ini kita baca satu ayat setiap waktu ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan sama-sama. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena itu dia akan membiarkan lebih baik melampaui kekuatanmu pada waktu baik akan kepadamu pada bagian keluar kamu menanggungnya. dapat menanggungnya. Amin. Amin. Ya. Amin.
Saya bisa didengar nggak? Ini jaringannya agak putus nih di rumah Bisa, nih. Bisa. Oh bisa ya, gambarnya mungkin gambarnya yang nggak mati ya. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Oke, di situ dikatakan bahwa hal yang penting yang harus kita tahu ya, bahwa pencobaan yang kita alami adalah hal yang biasa. Kok biasa sih? Ini kan hal yang begitu besar ya, bahkan lebih dari 1 juta orang yang terpapar corona di Indonesia. Dulu kita pikir yang kena corona itu orang jauh, ya di Wuhan, di Cina, di Amerika. Wah jauh lah pokoknya corona lah. Terus kita pikir kok belakangan ini semakin mendekat ya. Nah, akhirnya kita kena juga nih. Kita kena, ada istri kita kena, suami kita kena, ya. Nah, maksudnya pencobaan biasa ini bukan Tuhan merendahkan hal-hal ini, tetapi maksudnya adalah biasa di sini pengertiannya adalah tidak melebihi kekuatan kita. Katakan amin, ya. Jadi kita akan dibuat Tuhan untuk bisa menanggungnya, ya. Dan tidak melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Bisa melewati sehari demi sehari itu sudah bersyukur. Ya. Pasti Tuhan berikan hikmat dan pertolongan dalam hidup kita. Oke, kita kembali dulu. Pertama dikatakan bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Jadi jangankan kita orang percaya Bapak Ibu, ya, yang mengenal firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa pencobaan ini tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya bukan hanya bagi orang percaya, bagi semua manusia, baik yang percaya kepada Tuhan atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan sanggup menanggungnya. Nah, yang pertama, kita jangan menyerah ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita sembuh, puji Tuhan. Ya. Saya pun dan semua kita, semua sama-sama berjaga dalam doa. Ya. Tetapi misalnya seandainya, maaf kata, keadaan kita bertambah parah, dan banyak pendeta juga yang meninggal. Kita pun harus juga bersyukur bahwa semua ada dalam rencana Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan. Dan hidup ini nggak berakhir di dunia ini. Tujuan kita kan masuk surga, betul ya Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh cinta dunia ini dan nggak mau meninggalkan dunia ini. Tapi tentu saja dengan waktu dan caranya Tuhan. Saja kita tidak menghabisi hidup kita, putus lain sebagainya. Kalau memang kita sudah berusaha, sudah berobat, sudah berdoa, dan tidak sembuh, ya Tuhan punya rencana yang lain. Memang kita kehilangan pasti. Tapi kehilangan kita adalah kehilangan yang dihibur oleh Tuhan. Dan satu hari kita bertemu dengan Tuhan. Ya kita bersyukur kita semua sembuh. Tapi kita juga prihatin banyak orang-orang yang kehilangan keluarga. Oleh karena itu, saya berpikir kita jangan post kesembuhan-kesembuhan kita. Biarlah itu menjadi kalangan kita di jemaat saja. Jangan post di Facebook. Karena banyak orang yang hari ini lagi susah, ya, lagi menderita. Ya kalau bersyukur sembuh untuk keluarga sendiri ya puji Tuhan. Ya. Kita prihatin dengan kondisi daripada bangsa kita hari ini. Ya. Nah yang pertama itu, jadi saudara, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Amin. Diberikan kemampuan, jangan khawatir saudara. Ya, Tuhan berkata jangan khawatir terhadap apapun juga. Ya, termasuk terhadap virus corona ini. Kita jangan khawatir. Kalau kita sudah jaga diri, sudah pakai masker, sudah pakai alat-alat perlengkapan diri, lalu kita tertular, jangan kita salahkan siapapun. Semua orang hari ini bisa tertular, ya. Kita tinggalkan sungut-sungut kita, sebaliknya kita banyak bersyukur, kita banyak berdoa, ya. Itu yang membuat kesembuhan terjadi dalam hidup kita, ya. Hari ini jadi jangan tanya ini karena siapa, semua orang bisa kena. Kita sudah menjaga diri, ya memang mungkin ada waktu Tuhan untuk kita
diam dulu ya, sembari kita merancangkan, sembari kita menjangkau juga dengan situasi-situasi seperti ini ya. Itu yang pertama ya, jangan kita khawatir, jangan kita menjadi putus asa, tetap semangat dalam hidup ini, sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu yang kedua, ya, untuk kita bisa melalui pencobaan ini, maka kita harus bertanggung jawab. Katakan pada saya, bertanggung jawab. Amin. Ya. Tetap melakukan bagian kita, ya. Tetap rajin, tetap melakukan apa yang kita bisa. Ya, saya tahu ya hari-hari ini banyak kita yang susah, ya, termasuk saya pun mengalami hal yang sama. Ya, kita kadang menjadi khawatir apa yang ada di depan kita ini gimana? Apakah saya sanggup melakukan semua ini, melewati semua ini? Tetap melakukan tanggung jawab kita, ya. Saudara yang bekerja, bekerjalah, ya. Saudara yang mungkin putus pekerjaan, pasti Tuhan berikan hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan, ya. Tuhan berkata bahwa Dia memberikan hikmat kepada orang yang memintanya, yang kekurangan hikmat. Jadi minta hikmat sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Yang penting begini, sekarang asal prinsip hidup kita adalah asal ada makanan pakaian itu cukup. Ya. Prinsip hidup kita asal kita bisa melewati hari demi hari dengan baik, dan kita harus percaya bahwa tidak selamanya masa seperti ini akan terjadi. Memang ini menjadi pelajaran juga ke depan bagi kita, ya. Untuk kita memiliki pegangan, memiliki tabungan, supaya kita juga ketika ada masa sulit ini kita tidak jadi seperti hilang kendali. Tapi lebih dari itu juga kita harus percaya bahwa di tengah kesulitan hidup ini, hari ini, Tuhan tetap memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan bagi hidup kita. Jadi hari ini kita jangan menjadi orang yang kehilangan harapan dalam hidup kita, ya. Sebenarnya ya saya bersyukur ya. Ini sharing sedikit ya. Ya, daripada kita memikirkan corona yang begitu merugikan hidup kita dan banyak orang, kita lihat di balik ini saya bersyukur. Bersyukurnya begini. Saya itu punya hutang di bank keluarga kami sampai 1 M. Ember ya, 1 ember, Saudara. Itu setiap bulan bunganya itu 13%. Jadi kalau sampai menyentuh 1 M, itu 13 juta saya bayar bunganya doang. Saya udah bilang sama orang rumah, sama orang tua, kita harus fokus ini. Jangan membeli yang tidak perlu. Kedua, kita jual semua barang-barang kita. Ya, lebih baik ya, kalau prinsip saya begini saya ngomong ya. Lebih baik kita nggak punya mobil daripada kita punya hutang. Ya. Bayangin saudara, setiap bulan nih buka mata, 1 motor Honda tuh, second 13 juta. Setiap bulan. Memang benar, papi mami saya ini bisa memulai usaha dari pinjam ke bank. Itu perlu diakuin. Ya, kita bisa punya usaha jadi seperti hari ini karena modal dari papi mami saya berani pinjam di bank. Cuman akhirnya memang jadi keterusan, ya. Keterusan, enak pinjam di bank, padahal kita sudah cukup semua. Ya, maksudnya gini, kalau kita punya kursi ya kurang kita pinjam. Nah, prinsip orang tua mungkin beda, harus beli, harus punya. Tapi memang akhirnya pakai uang yang tidak terasa itu dari bank, ya. Bank ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini seperti lumpur hidup ya. Seperti menjerat kita, hutang itu membuat kita menjadi nggak sadar atau kita sudah tercekik dan tertelan. Jadi puji Tuhan dengan keadaan begini ya, daripada kita mikirin yang susahnya, kita bersyukur. Mobil harus dijual ini mau nggak mau, ya. Harus ditekan hutang ini. Bayangin 13% setiap bulan
apa ya, puji Tuhan akhirnya karena kondisi begini ya orang tua juga setuju, mau nggak mau kita harus jual mobil. Kita Jaringannya ini error. Kok nggak ada suara? Iya, jaringannya nih tante error kali tante jaringannya. Jadi pindah ke bawah. Jaringannya kali Kak. Udah, siapa yang nerusin khotbah? Pak Manto, Udah gabung lagi. Pak William. Ditunggu aja. Gabung lagi kan. Oke. Sorry. Putus jaringan. Ya, Sekarang sudah ada ya. Ya, udah ada. Ya. nggak ada. Nah, di balik semua perkara ini Tuhan ternyata bekerja untuk kebaikan ya. Bekerja untuk kebaikan supaya kita ini terbebas dari hutang ya. Ya puji Tuhan, kita bisa jual mobil ya. Itu hutang jadi turun ya. Saya berdoa juga nanti hutang kami juga bisa turun gitu ya. Karena memang sekarang tidak ada penghasilan atau penghasilan sedikit, pengeluaran tidak sebanding ya. Di sini juga kita juga diajar untuk hemat ya. Hemat ya, saudara juga ya masa-masa begini ya bukan tidak boleh makan di restoran. Ya, apalagi kalau ngajak saya ya boleh. Tapi ya kita jangan terlalu banyak pengeluaran ya. Ini mengajar kita bahwa masa-masa begini ya memang kita harus menjadi orang yang prihatin lah dengan kondisi begini. Jadi saudara berdoalah dan Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita bisa melewati setiap hari. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Nah, makanya ketika masa ini ya, tepat ya kita membangun mesbah keluarga di keluarga masing-masing. Saya bersyukur saudara ikut doa hari Selasa, ikut doa hari Sabtu, ikut doa hari Minggu, ya. Tapi itu tidak digantikan dengan mesbah keluarga. Karena ketika kita membangun mesbah bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, itu kita sehati, ya, sehati kepada Tuhan. Nah, berdoa juga jangan tunggu, wah kalau nangis baru doanya rajin, enak gitu ya. Kita harus membiasakan apapun kondisinya, ya, kita harus berdoa. Saya berpikir begini ya Bapak Ibu ya, keluarga-keluarga. Kita punya satu hari nanti, ya, hari berdoa bersama, masing-masing keluarga tapi, ya. Misalnya hari apa? Hari Sabtu. Ini kan Sabtu masih ada doa bersama Romangun. Mungkin nanti setelah bulan Maret, seminggu sekali aja. Ya, kita harus belajar memulai, ya. Komitmen. Setiap Sabtu jam 7 malam, ya, atau jam 8, kita doa bertemu sama-sama di udara bersama dengan keluarga masing-masing, ya. Kumpul suami, istri, anak-anak. Memang idealnya nanti sampai setiap hari, ya. Tapi untuk memulai setiap hari, mulailah seminggu sekali menurut saya. Saya tahu membangun mesbah keluarga ini tidak mudah. Ya. Membangun mesbah keluarga ini tidak mudah, tapi kita percaya kita punya pertolongan dari Roh Kudus. Ya. Waktu kita bangun mesbah keluarga ya, kita ini dipulihkan. Ya. Saya dan istri mungkin banyak mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya. Tapi bukan karena nangis-nangisnya kita berdoa, tapi intinya karena kita mau mengenal Tuhan.
Jadi mau nangis, mau enggak, tetap berdoa. Kalau bisa setiap hari, tapi kalau belum bisa, seminggu sekali. Ya. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Nah, disitulah kekuatan dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita melakukan hal-hal ini ya, kita jangan khawatir, kita berharap dan percaya kepada Tuhan, bahkan terus di dalam doa, ya. Tuhan berikan hikmat kepada kita, ya. Saya percaya kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Saudara, begini ya, satu hari kita bisa lewati, ya, itu sudah bersyukur. Ya. Kita jangan berpikir, bagaimana ya nanti bulan depan, tahun depan, itu jadi khawatir, saudara. Berpikir, satu hari saja kita sudah lewati, kita jadi bertanggung jawab, ya, kita melakukan bagian yang bisa kita lakukan, itu sudah bersyukur, ya. Satu hari nanti menjadi 2 hari, kita tidak terasa 1 minggu, 1 bulan, dan akhirnya 1 tahun, dan akhirnya kita bisa terlepas daripada krisis ini. Saya bilang sama Tuhan gini ya, Tuhan ini gimana tenda nggak ada yang sewa ya dengan masa-masa seperti ini. Tapi Tuhan berikan impresi, berikan kesan kepada saya. Tiba-tiba ada satu orang yang dari kuburan Kemiri yang ada di Sunan Sedayu, ya, datang ke saya. Lalu bilang begini, Pak, ada tenda? Ada. Terus saya mau nyewa tenda, ya. Memang kecil sih, saudara ya, karena untuk satu kuburan saja. Tapi ini menjadi pengharapan bagi saya ya, bahwa usaha ini masih bisa terus berlanjut. Jadi begini, dia bilang, namanya Pak Saud, saya biasa langganan di Anggrek, cuman karena masa pandemi ini dia tutup. Memang saudara ya, banyak usaha-usaha tenda yang tutup hari-hari ini. Bahkan ada satu bos besar yang biasa saya pesan genset ke dia, itu sekarang beralih jadi tukang buah. Waduh, sampai begitunya, saudara. Prihatin juga kita kondisi begini. Nah, tutup, dia datang ke saya, ke kita, lalu kita masih buka. Lalu, saudara ya, hampir setiap hari lah, seminggu paling ada 2-3 kali, bahkan bisa lebih. Dia nyewa tenda. Nah, bagi saya ini adalah sebuah tanda, ya, Tuhan tetap memelihara. Ya. Di samping kita jual mobil ya untuk melunasi hutang dan lain sebagainya, Tuhan pasti berikan hikmat deh. Tuhan juga berikan hikmat kepada saya begini ya, di masa-masa begini. Kamu dulu kan merasa banyak orang yang nyewa, jadi nggak perlu promosi. Terus Tuhan bilang, coba kamu sekarang buat brosur, lalu samperin lagi ke langganan-langganan lama yang sudah tidak nyewa ke kita. Nah, dalam minggu ini saya berencana begitu ya. Kita buat brosur, buat penawaran lagi. Ya, memang ada beberapa kendala di masa lalu, kita komitmen untuk tidak melakukan lagi. Jadi saudara, ini jangan berdiam diri di masa begini. Lakukanlah yang bisa kita lakukan ya. Kalau saudara misalnya diputus pekerjaan, ya berpikirlah, berdoa, Tuhan apa? Saya mesti jualan apa? Saya usaha apa? Atau saya mesti kerja lagi di mana? Buat lamaran lagi. Tuhan itu bekerja kalau kita juga bergerak, saudara. Jadi burung di udara dipelihara karena apa? Karena burung itu cari makan. Bukan burung yang disangkar loh, kata Tuhan, yang dipelihara, tapi yang di udara, yang artinya dia terbang, dia bergerak, dia mencari makan, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Jadi hari ini, kalau beberapa di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, teruslah, ya, sembari kita berhemat, sembari kita juga diberikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Dan jangan khawatir untuk 1 bulan ke depan. Saya sempat khawatir 2 bulan, karena pengeluaran dengan pendapatan itu tidak sama, bahkan lebih banyak pengeluarannya. Tapi hari ini kita belajar untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Amin. Ya, di masa begini kita semakin mendekat, membangun mesbah keluarga 1 minggu 1 kali, saudara.
Nanti mungkin setelah Rawamangun ibadah dan kita ibadah, kita bisa tentukan hari, karena beberapa hari ini padat ya, Selasa ada doa, Sabtu doa, lalu Minggu doa. Ini sekarang sendiri-sendiri dulu lah, saudara doa keluarganya. Saya pikir gini ya, kita kalau bersama keluarga ke Guci, enak nggak? Waduh, enak ya, seneng. Makan sate kambing, lalu makan kodok. Di Guci ada kodok, saya pernah diajak sama teman, makannya di pinggir sawah, saudara. Waduh, enak sekali. Lalu kita berendam air panas, atau kita ke Bali sama keluarga, wah menyenangkan. Lalu kita ke luar negeri kalau kita punya duit bersama keluarga. Tapi saudara perlu ingat ya, itu bagus ya. Mungkin sekarang belum bisa ya, Ciri ini tahan-tahan dulu lah ya. Tapi ketika kita berdoa bersama keluarga, baca Alkitab bersama-sama, waduh, itu bagi saya, harusnya bagi kita semua indah sekali. Itu saat yang indah loh saudara. Di situ kita bertumbuh bersama, kita mengenal Tuhan bersama. Waduh, nggak ada masa yang lebih indah dari itu. Mungkin kita belum terbiasa ya. Kita sudah salah membangun keluarga kita, termasuk saya. Tapi kita mau rubah, mau switch haluan kita. Ya, kita mau bertumbuh sama-sama dengan istri, sama suami, sama anak-anak. Bahkan di situ kita dapat kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi mungkin nanti ya di bulan Maret kita buat satu hari khusus berdoa masing-masing di rumah di jam yang sama, ya, bersama dengan keluarga. Kalau saudara seorang diri, ya nggak apa-apa juga. Atau sama orang di rumah, ada siapa di rumah, sama mbak misalnya, seperti beberapa di antara kita ya, yang belum bisa suaminya diajak berdoa, istrinya belum bisa diajak berdoa, anaknya juga belum bisa, nggak apa-apa sendiri. Tapi di waktu yang sama kita berdoa sama-sama sama Tuhan. Oke, itu saja buat firman Tuhan ya. Kita minta sama Tuhan untuk kita percaya bahwa pencobaan yang kita alami ini kita dapat menanggungnya. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan ketika kita datang kepadanya. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Minta marifat, apa yang harus kita lakukan di masa seperti ini. Saya percaya Tuhan tetap menuntun kita, ya, tidak meninggalkan kita seorang diri. Amin. Kita pasti bisa melewati. Coba bilang sama-sama, bisa melewati. Bisa melewati. Ya, melewati. Ya, katakan kepada dirimu, bisa melewati, bukan dengan kekuatan, bisa melewati bersama dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Kita cakap dengan Tuhan. Oke, sekarang kita mau tutup doa atau gimana? Ada pengumuman dulu, mungkin pengumuman, lalu saya tutup doa dan doa berkat ya. Jadi kita tutup semua, ya. Ya. Gimana? Ya, pengumuman Pak Gembala. Ya, di nama Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Wijaya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adalah firman yang kita dengar ini memberikan kekuatan bagi masing-masing kita. Pengumuman yang kedua, apabila ada Bapak Ibu yang ingin mengirimkan kolekte bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama IBI Duta Kanji, yaitu di nomor 2180297060. Itu saja pengumuman hari ini, dan selanjutnya minggu depan kita tetap beribadah online jam 10.15 ya. Paling telat. Ya, mungkin 10.15 ya, jadi nggak terlalu mepet ya. Ya, ya Pak Gem. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita mau angkat satu pujian. Sekarang ya Tuhanku, lalu hambanya mau sekalian doa berkat. Ya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, bisa berkomunitas, bisa saling menyapa satu dengan yang lain dalam momen ini. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik dalam gereja kami secara khusus, karena kami melihat orang-orang telah dipelihara, disembuhkan, dituntun oleh Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang sama, yang telah menolong kami di masa lalu, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan tetap menolong kami. Bahkan sampai dunia ini berakhir, Engkau berkata bahwa aku menyertai-Mu. Kami mau belajar percaya dan menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu. Melewati sehari demi sehari itu adalah anugerah dari Tuhan. Lebih dari itu, biarlah fokus kami bukan kepada perkara-perkara yang lahiriah ini yang sebenarnya akan kami tinggalkan. Tapi biarlah di hari-hari ini kami terus berfokus bagaimana kami membangun pengenalan kami yang benar akan Tuhan. Kami membangun hidup kami benar, kudus, dan suci di hadapan. Suatu hari nanti kami akan bertemu dengan Engkau dan kami akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Biarlah dapati orang yang berkenan, yang hidup benar, yang menjadi seperti Tuhan Yesus dalam hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa, firman yang telah kami dengar ini termeterai di hati kami. Mati di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi setiap orang yang dan Roh Kudus yang berikan petunjuk. Kami juga berdoa hari ini untuk orang-orang yang sedang sakit, secara khusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Budi Praitno, Bapak Penny Chandra beserta istri, juga terkasih kami Ibu Agus Rudi yang sakit, Tuhan. Tolonglah Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkanlah segala sakit penyakit yang ada, angkatlah segala penyakit dan kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menjadi orang yang setia mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan semakin mengenal Tuhan di seluruh hidup kami. Mari angkat kedua tangan kita, dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih dan setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mengalir di hidup kita, turun atas hidup kita. Bahkan kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Bawalah berkat ini pulang ke dalam keluarga kita, ke dalam rumah tangga kita, dan hidup kita menjadi berkat yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Silakan yang mau lanjut, yang mau keluar.